Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ala solahis sya'an zahiran wa batinan wa annallahal karim yaftahu alaina putuhal arifin wa yubaqihuna biddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallaha yakbiru dhunubana wa dhunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina wa yasbi mardona ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadal kitabi wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 201 ya. Halaman 201. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala amma zamanuna. Ada 201 baris kedua ya. Amma zamanuna hadha idza kharajat al mar'atu min baitiha fahada ay rajulu yagmizu bi ainihi ay yusiru ilaiha bi ainihi wa hajibihi wa yahbisuha bi yadihi wa hadha yaqbidu bi yadihi wal qabsu bis samadil muhmaladit tanawulu bil atrabil asabi wa hadha yatakallamu bi kalabin fakhisin la yardahu dudinin li ahlihi ay zawjatihi wa banatihi wa atba'ihi wa lamra'atun sholihatun li nafsiha. Ini kan ngelanjutin yang kemarin-kemarin tentang kecemburuan yang mesti ada bagi seorang suami terhadap istri dan anak perempuannya. Tapi jangan cemburu yang membabi buta. Cemburu buta. Ada cemburu buta ya? Iya. Cemburu buta itu cemburu kagak karuan. Yang dicemburuinnya apa gitu. Gitu ya. Itu nanti begini, di zaman kita sekarang ini, sekarang nih, amma zamanuna hadza, kalau ada seorang perempuan keluar rumah nih, terkadang ia bertemu dengan seorang laki-laki yang menggoda dengan mengisarahkan matanya, mengedipkan mata lah, mengedipkan mata dengan kedipan yang memberikan arti menggoda. Ada aja ya, berisarah dengan mata dan dengan alisnya. Wahada yakbidu biyadihi. Ada juga laki-laki yang berani Noel. Noel tahu Noel? Neng cakep amat, Noel dong. Sekali Noel goceng. Misal ya, toel mulu nih cowok. Kadang ada yang begitu ya.
Wahada yatakallamu bikalamin fahisin, ada juga laki-laki yang ditemukan kadang-kadang bicara dengan pembicaraan yang menjurus pada perbuatan yang kagak senonoh gitu. Bu, cantik amat siang-siang begini, ngerujak yuk, ngerujak buah maksudnya gitu ya. Dan omongan-omongan yang ukuran secara normal tidak disukai oleh orang yang memelihara agama, yang punya agama. Kan kalamun fahisun itu kata-kata kotor yang menjurus pada perbuatan yang kotor, yang kata-katanya saja sudah tidak lagi disukai oleh ukuran orang benar. Ukuran orang benar ya. Semua kata-kata ketika menjurus pada perbuatan yang gak benar, hukumnya kotor, walaupun umumnya biasa loh. Tadinya biasa. Yang namanya tempat, Bu, ada yang disebut ruangan tengah, bagian tengah nih, ada bagian depan, ada bagian pojokan. Itu pojokan kalau diilanginkannya mojok, kesannya jelek loh, ya kan? Ngapain lu mojok? Padahal mojok tuh maksudnya duduk di pojokan kan? Tapi kesannya jelek gitu. Nah itu namanya kalamun fahisun. Setiap kata-kata yang memberikan arti atau memungkinkan memiliki arti jelek, hukumnya jadi jelek gitu. Apalagi di kalangan perempuan soleha yang kata-katanya selalu terjaga gitu, bahkan berusaha untuk berkata-kata dengan kalimat yang mengesankan kesan-kesan islami gitu ya, kan bagus tuh, bagus kayak gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu itu sudah tidak lagi dianggap langka, sudah tidak merupakan hal aneh kalau kemudian terjadi bagi seorang perempuan yang manakala dia keluar rumah mesti menemukan hal-hal seperti itu. Itulah maka seorang suami perlu memiliki kecemburuan terhadap istri dan anaknya untuk tidak menjadi orang yang sebebas mungkin, karena ketika di luar rumah dia di luar kontrol kita. Ada kata gini, seorang istri berdosa, suami kagak tahu, itu suami diminta pertanggungjawaban di akhirat, padahal kagak tahu loh. Tapi kalau seorang suami berdosa, istri tahu atau tidak, istri nggak bisa diminta pertanggungjawab. Jadi berarti kenapa ini hukum kayak gini? Dari lantaran sebegitu beratnya tugas seorang suami dan tanggung jawabnya. Lah kagak tahu-tahu bini yang ngelakuin apa, dia di akhirat pakai ditanya-tanya, iya kan? Itulah maka sebagai seorang suami, siapapun dia ya, harus memiliki kecemburuan terhadap istri dan anak perempuannya. Jadi selalu antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wa qala Ibnu Hajar fi zawajiri anil iktirafil kabair, dan telah berkata Ibnu Hajar, Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar, jadi disebutnya dipanggilnya Ibnu Hajar. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, dua ya. Itu dia yang seringkali dikisahkan sebagai orang yang bebel otaknya. Otaknya bebel, belajar lama kagak pinter-pinter. Terus dia melihat ada air yang menetesi batu, lama-lama batu jadi bolong dari lantaran air. Itu loh ya. Dia mikir tuh, batu yang begitu kerasnya saja ditimpa air secara terus-menerus bisa bolong, apalagi persoalan belajar gitu. Nah jadi dia akhirnya termotivasi dengan apa yang dia lihat itu,
akhirnya terus belajar menjadi seorang ulama besar dan cerdasnya luar biasa. Jadi ada dua, ada Ibnu Hajar al Asqalani, itu ahli muhadis, ahli hadis. Ada Ibnu Hajar al Haytami, ahli fikih. Sebegitu ahli fikihnya, dalam kitab-kitab fikih beliau dipanggil Saykhuna. Jadi kalau qala Saykhuna, telah berkata guru kami, maksudnya Ibnu Hajar al Haytami. Ini dia ngomong nih dalam bab al-i'tiraf anil kabair. Idza tarratil imra'atun lil khuruji li ziyaratil walidin kharajat. Apabila seorang perempuan terpaksa harus keluar nih, seorang perempuan baik istri maupun anak perempuan, khususnya istri, terpaksa harus keluar untuk apa? Li ziyarati walidin, untuk mengunjungi orang tua. Apalagi sekarang ini kan mau bulan puasa ya, silaturahmi ke orang tua sebelum masuk bulan puasa. Yang orang tuanya masih ada mah ya, yang udah kagak juga biasanya ziarah kubur, ngeziarahin orang tua sebelum masuk bulan Ramadan. Soal ziarah mah Bu, nggak ada ketentuannya harus bulan apa sih, nggak ada. Mau bulan apa aja boleh. Bahwa kemudian orang sering melakukannya di bulan Rajab, bulan Sya'ban, terus entar habis lebaran nih, itu dari lantaran adat loh, adat istiadat, kebiasaannya begitu. Padahal kalau kita mau ziarah bulan apapun boleh-boleh saja, cuman biasanya sempatnya waktu di habis lebaran, kerja belum masuk, sekolah belum masuk, kebenaran masih ada di kampung halaman, ziarah dah sama orang tua gitu ya. Hingga andai kata ada seorang perempuan harus keluar rumah dari lantaran ada kepentingan mengunjungi orang tua, silahkan keluar. Kharajat, silahkan keluar, lakin akan tetapi biizni zaujiha, harus dengan izin suaminya. Minta izin, jangan lupa sekalian minta ongkos. Izin doang kagak ongkosin kagak jadi. Bang, saya mau nyaba nih ke Baba, mumpung masih hidup, minta izin sekalian ongkosnya, sekalian buat Baba di sono. Lah ilokan kita ke sono kagak ngasih apa-apa gitu ya. Udah datangnya kagak tiap hari, sekalinya datang kagak bawa apa-apa, walaupun boleh tapi kan malu, iya kan? Minta izin, kalau diizinin silahkan pergi, kalau kagak tidak boleh, walaupun untuk ngunjungin orang tua gitu. Karena kalau sudah jadi istri, ketaatan terhadap suami jauh lebih berat ketimbang orang tua. Coba itu, mesti lebih taat pada suaminya ketimbang pada orang tuanya. Itulah maka seorang suami mesti punya perhatian besar kepada istri, sebab istrinya sudah berkorban, mengorbankan ketaatan yang seharusnya pada orang tua justru ditumpahkan ke suami. Ngikutin suami, ninggalin keluarganya demi ketaatan pada suami yang notabene anak orang lain. Suami anak orang lain ya? Iya. Bini juga anak orang lain sih. Sama anak orang lain. Saking orang lainnya wudu aja batal kok. Iya. Saking orang lainnya. Kata orang Sunda mah deng-dengen. Wudu aja batal, nggak saudara-saudara acan itu. Tapi ketika menjadi sepasang suami istri, diikat dengan misakon golidho, satu perjanjian yang kuat berdasarkan syariat agama, aturan menjadi berubah serta merta.
seorang perempuan yang harusnya taat pada orang tua menjadi harus lebih taat pada seorang suami, gitu loh Bu. Dan ketaatannya itu nanti bisa membawa orang tuanya ke dalam surga. Karena seorang istri yang taat mesti taat dari lantaran dididik oleh orang tuanya, gitu. Tuh, jadi syarat pertamanya silahkan keluar tapi biidzni zaujiha. Yang kedua, ghairu mutabarrijatin, keluarnya kesononya anak pergi ke orang tuanya ghairu mutabarrijatin, dengan tidak mengenakan pakaian yang terbuka, gitu loh, harus tertutup. Kayak gini nih, ini kayak gini udah tertutup hukumnya, walaupun muka terbuka. Kalau muka pengen tertutup juga ya pakai helm, gampang, tinggal helm doang satu kan, ya udah tertutup tuh. Kalau mau pakai cadar ya serem. Ghairu mutabarrijatin, jangan dalam kondisi berpakaian yang terbuka sehingga bisa dilihat oleh orang umum pada bagian-bagian tertentu, khususnya bagian yang indah dari perempuan. Itu yang indah-indahnya tutupin ya. Kemudian bimalhatapatin, dengan menggunakan baju yang sederhana. Baju yang sederhana Bu, jangan yang paling mahal. Bahkan wasikhotin, dan kotor. Nah, suruh pakai baju kotor. Ke rumah orang tua suruh pakai baju kotor, daster soek. Pakai tuh daster soek, baju favorit ibu-ibu. Bu, itu daster luar biasa itu, kata ibu-ibu. Enak katanya dipakainya, ya udah daster aja. Iya, iya, 100.000 bisa dapat menurut abang. Iya bener. Wasyabin bidlatin, ya artinya baju yang lusuh gitu. Cuman orang jadi mikirin, datang ke rumah orang tua tiba-tiba menggunakan pakaian sebegitu sederhananya, terkesan kotor dan lusuh. Orang tuanya takut mikirin, jangan-jangan anak gua susah nih, ya kan? Jadi kagak enak tidur ntar bapaknya, kecuali bapaknya tahu hukum. Oh, ini anak saya begini juga karena memang mau dalam perjalanan dan hukumnya memang harus kayak gini. Celakanya kalau orang tuanya kagak tahu aturannya loh, dianggapnya anaknya menggunakan baju sederhana, memang dia punya yang sederhana itu, padahal menjalani aturan itu. Tuh, jadi katanya harus pakai baju yang sederhana. Berarti nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh berarti ya. Baju aja seadanya, apalagi lipstik. Jangan pakai bedak pipa aja. Masih ada bedak pipa. Wataguddu torpaha, dia harus memejamkan mata, pimasyiha, di dalam sepanjang perjalanannya, maksudnya menundukkan pandangan. Kalau jalan merem tuh kesandung tan nyemplung ke empang gitu ya. Jadi sepanjang dia perjalanan dari rumah ke orang tua, dia menundukkan matanya, menundukkan kepalanya. Kali aja dapat duit kan lumayan. Wala tandurul mar'atu yaminan wala simalan, dan jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Buset dah, lurus aja udah, kagak boleh nengok kiri kanan. Sebab kalau udah nengok kiri kanan, nengok kanan nih, ada tukang keredok, berhenti dulu. Ya kan? Coba kalau lurus mah duit aman, awet dah ya.
Jadi peraturannya jangan tungak tengok kiri dan kanan. Tuh, lurus aja kali begitu ya. Iya. Wa illa, dan apabila tidak, kanat asyatan, kalau tidak seperti ini, tidak menggunakan baju yang sederhana, tidak memakai baju yang lusuh, tidak menundukkan mata, kemudian dia tungak tengok kiri kanan, berarti termasuknya kanat asyatan lillah wali rasulihi wali zaujiha. Dia terhitung sebagai orang yang sudah durhaka kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada suaminya. Aduh, itu ya, berat ya, berat. Tapi itulah memang aturan untuk kemaslahatan kaum perempuan. Gitu. Ibu-ibu juga kalau pergi ke rumah orang tuanya merem, kan naik mobil. Naik mobil. Orang-orang naik mobil tuh yang dibaca doa berkendaraan. Ini masa kayak ada tambahan Allah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saking niatnya mau tidur di mobil. Iya kan? Nah itu. Tapi itu di sepanjang perjalanan, Bu. Langkah demi langkah, tarikan napas demi tarikan napas, apapun yang terjadi di sepanjang perjalanan, dalam proses kita sampai ke rumah orang tua adalah pahala yang besar. Pahala yang besar. Karena itu termasuk perjalanan ibadah ya. Nih soal perjalanan, Bu. Ini nanti saya mau kaitin dengan kebolehan orang menjamak dan mengqashar ya. Tahu jamak qashar ya? Pasti tahu. Ntar saya minum dulu ya. Silakan minum. Jamak qashar, salah satu dari rukhsah agama. Rukhsah agama itu keringanan di dalam menjalankan sebagian aturan agama. Sebutlah ibadah, sholat. Kalau kita jamak kan berarti menggabungkan dua waktu jadi satu ya. Entah itu jamak takdim atau jamak takhir. Kalau qashar kita meringkas rakaat yang 4 jadi 2. Itu terjadi pada zuhur, asar, isya. Maghrib kagak bisa, apalagi subuh. Jadi walaupun qashar, maghrib tetap 3, nggak bisa dibagi, apalagi subuh. Hanya zuhur, asar, dan isya. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kita sedang dalam perjalanan. Perjalanannya ada syaratnya juga. Pertama, perjalanannya adalah perjalanan yang mencapai masafatul qasr. Masafatul qasr itu jarak yang diperbolehkan melakukan jamak dan qashar. Berapa? Sekitar 96 km. 96 km. Itu syaratnya ya. Yang kedua, nanti dalam pelaksanaannya harus dilakukan di tempat yang sudah tidak termasuk kampung halaman kita. Kalau mau baru berangkat nih, baru mau berangkat nih, di rumah udah jamak, kagak sah. Kenapa? Karena kalau masih di rumah belum musafir, belum melakukan perjalanan. Misal orang sini udah jalan dulu sampai kira-kira Kuningan Jakarta Selatan, kan udah bukan kampung kita. Lakukanlah di situ. Jangan udah di kampung kita atau masih di kampung kita udah dilakuin jamak qashar, kagak boleh. Ya. Jadi pelaksanaan jamak qashar harus di luar kampung halaman kita, di mana kita di situ dianggap sebagai pendatang atau tamu atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Gitu loh. Yang keberapa? Ketiga,
syarat perjalanannya adalah perjalanan ibadah, bukan perjalanan maksiat, atau paling tidak perjalanan yang boleh. Perjalanan boleh. Mana perjalanan boleh? Contohnya mau belanja ke Surabaya, ya nggak apa-apa, duit gue. Jauh amatnya ke Surabaya, jauh amat. Adanya di sono doang barangnya. Duren Surabaya kan Surabaya doang berarti. Mau belanja ke Surabaya atau ke Semarang, kan belanja mubah. Nah, karena perjalanan mubah, nanti kalau di jalanmu jama qashar boleh kan? Atau perjalanan ibadah. Seperti apa? Silaturahmi. Tuh, itu perjalanan ibadah loh. Kalau silaturahmi secara umum saja terhitung sebagai perjalanan ibadah, lalu apalagi kalau silaturahmi itu dilakukan kita terhadap orang tua. Maka langkah demi langkah, napas demi napas, keringat demi keringat yang keluar dari lantaran perjalanan itu menjadi sebuah pahala besar yang Allah bakal berikan pada kita. Tidak boleh jama qashar di dalam perjalanan maksiat. Nih, ibu harus bedain. Ada perjalanan maksiat, ada maksiat di perjalanan. Paham gak nih? Kalau perjalanan maksiat, memang perjalanannya semata-mata untuk maksiat. Kalau maksiat di perjalanan, perjalanannya mah bagus untuk ibadah, cuman di jalan ketemu maksiat. Nah itu. Selama perjalanannya perjalanan ibadah, walaupun di jalannya maksiat, dia boleh lakukan jama dan qashar. Gitu. Ini bagian dari rukhsah agama. Sampai ketika saya memeraktekin kayak gini nih, jama qashar. Jadi ceritanya kita meraktekin jama qashar di daerah yang memang udah jauh dari Jakarta, daerah Tasikmalaya, ya kan? Saya bilang kita sholat duhur 2 rakaat, habis itu qomat asar 2 rakaat, jamaah dah ceritanya ya. Itu habis sholat, ada orang nyeletuk nih, baru-baruan gua nemu sholat duhur 2 rakaat. Sebegitu bodohnya gua, dia bilang nih, sebegitu bodohnya gua baru tahu ternyata sholat yang 4 boleh diringkas jadi 2. Nah, itu dari lantaran orang kagak kenal ngaji. Coba dia kenal ngaji, dan di ngaji itu kadang-kadang dia ikut jarah kemana gitu kan, tahu tuh hukum itu, asal pemandunya atau pimpinannya juga ngerti. Kan ada orang jarah nih, pimpinannya nggak suka memberikan wejangan soal di mana kita berhenti kemudian lakukan sholat, di mana kita lakukan makan dan sebagainya, nggak ada. Diliarkan aja yang sholat, yang kagak. Ini yang keliru, ya. Jadi kembali pada persoalan di mana seorang perempuan, seorang istri melakukan sebuah perjalanan silaturahmi untuk berkunjung ke orang tuanya. Ini masuk dalam kategori perjalanan ibadah, dan dari lantaran ibadah semua aturan yang dia taati di sepanjang itu menjadi perhitungan tersendiri bagi pertambahan pahala yang Allah bakal berikan sama dia. Maka sering-sering silaturahmi ke orang tua. Orang tua itu ada orang tua yang melahirkan kita, ada orang tua yang ngasih anak ke kita. Siapa itu? Mertua. Ada orang tua yang ngajarin kita. Intinya orang tua yang ngeberanakin kita dah, dia ngelahirin kita. Itu utamanya sebagai kunci bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang tua mabuk luar biasa, apalagi ibu, status sebagai seorang ibu ya memang dari sononya begitu ya.
sampai dilebihkan hak apanya, hak perhatian dari anak 3 kali lipat seorang bapak ibu. Maka andai kata masuk surga dipertimbangkan dari sisi siapa orang yang paling besar pengorbanannya dalam membina keluarga, maka seorang istri atau ibu menjadi lebih berhak berada di sana ketimbang yang lainnya. Maka ibu-ibu harus ikhlas jadi ibu. Harus ikhlas jadi ibu ya. Sebab biar kagak ikhlas juga kagak bakal diganti jadi bapak ini. Harus ikhlas jadi ibu. Tidak ada seorang pun yang kemuliaannya mengalahkan kemuliaan seorang ibu dalam keluarga. Cuma seorang rasul saja yang cintanya boleh dilewatin, boleh melewati seorang ibu, yang lainnya tidak. Ya. Jadi cinta anak terhadap seorang ibu itu tidak ada yang bisa melewati kecuali cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kepada sama Nabi, mesti lebih cinta pada beliau ketimbang cinta pada orang tua. Itu loh ya. Karena hadisnya ya memang wawalidihi wawalidihi. Jadi seseorang harus bahkan dianggap tidak sempurna imannya sehingga lebih cinta pada Nabi mengalahkan cinta pada anaknya dan orang tuanya dan semua orang. Nah itu. Tuh, jadi sungguh pun begitu, silaturahmi kepada orang tua merupakan ibadah besar. Tetap perizinan terhadap seorang suami tidak bisa dilangkahi. Gua kan mau ibadah silaturahmi, lo kan kudu izin sama lu, nggak bisa. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dilewati oleh kita. Bener, suami itu manusia, bener. Bener, suami itu kadang-kadang nyebelin, bener nggak ya? Ya suami orang bu, bukan suami ibu-ibu, suami orang nyebelin kadang-kadang, ngeselin. Padahal bisa bikin kopi sendiri pakai nyuruh, ya. Bikin kopi sendiri bisa ya, pakai nyuruh. Nah, padahal bininya lagi sibuk, kadang-kadang nyebelin kan? Itu bagian-bagian yang nyebelin dari seorang suami adalah juga bagian yang dijadikan ujian ketabahan seorang istri. Gitu ya. Kalau cuma sekedar bikin kopi kan kagak mandiin, gak nyuapin, gak bikin kopi doang, asal ikhlas, insya Allah bisa membawa keberkahan bagi kehidupan seorang istri. Gitu. Jadi kalau ada ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu, itu tentu berlaku bagi para anak, sehingga kalau yang diberlakukan bagi para istri mesti di bawah telapak kaki suami. Begitu ya. Suami pun harus punya tanggung jawab besar kepada seorang istri. Karena itu tadi, seorang istri adalah satu-satunya perempuan di rumah tangganya yang sudah mengorbankan bahkan mengabaikan ketaatan pada orang tua, berpindah menjadi kepada suami. Mudah-mudahan pada berkah bu ya, anak-anak kita jadi anak soleh dan soleha, biar panjang umur. Sampai kapan? Kiamat kurang seminggu mau. Kepanjangan ya. Ya setidaknya ketemu dengan bulan puasa. Kan suka didoain wabaligna Ramadana gitu ya. Di doa Rajab ya. Nah, baca doa Rajabnya ibu habis sholat. Mumpung masih bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Waghfir lana dunubana wa hasil maqasidana. Udah gitu. Biar nyampe ke bulan puasa. Padahal puasanya memalas, sama tarawehnya, nyampainya mah pengen, ya.
Nah itu. Demikian saya kira lalim saya yang dapat saya sampaikan. Setelah ini ada guru kita ya, Kiai Haji Abdurrahman Soeh yang akan melanjutkan kajian taklimnya. Mohon untuk tetap di sini. Dengan begitu mudah-mudahan Allah memberikan tambahan keberkahan buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.